kembali dengan saya Irmawati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ciamis. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Di kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Titin Martini sebagai Kepala Sekolah di SDN 2 Jatinegara. Kemudian yang kedua, Bapak Wawan Setiawan sebagai Kepala Sekolah di SDN 1 Bayasari. Dan yang ketiga, Bapak Dadi Supriyadi sebagai Kepala Sekolah di SDN 1 Dayuh Luhur. Assalamualaikum Ibu Titin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, saya akan mengganggu waktu Ibu sebentar, Ya, waktunya untuk melakukan wawancara terhadap Ibu. Saya kebetulan mempunyai tugas dari guru pendidikan guru penggerak untuk mewawancari kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan selama ini, apakah Ibu pernah menemui sebuah kasus, baik itu waktu Ibu menjadi guru ataupun sekarang sudah menjadi kepala sekolah, bisa diceritakan mungkin? Baiklah, ini mungkin pengalaman bagi saya dulu sebagai guru dan juga sama kasusnya seperti sekarang saya sudah menjadi kepala sekolah. Banyak sekali itu siswa-siswa itu saling mengejek dengan temannya dengan cara misalnya menyebutkan nama orang tua. Itu menurut saya kan tidak sopan. Sebagai siswa yang bersekolah itu tidak dibenarkan untuk mencela atau menyebutkan nama orang tua walaupun itu nama orang tua kita sendiri, apalagi dengan mengejek nama orang tua siswa yang lain. Tapi saya bisa menyikapinya tidak dengan langsung memarahi anak tersebut. Saya selidiki dulu latar belakang keluarganya, lingkungannya bagaimana. Karena banyak sekali anak-anak untuk melampiaskan emosinya di sekolah dengan teman-temannya. Kalau saya sudah tahu latar belakangnya, mungkin ada problema di keluarganya, misalnya sering melihat orang tuanya berantem atau bagaimana, di lingkungannya juga kurang kondusif, terus tidak adanya sekolah agama, misalnya habis pulang sekolah jadi kurang pendidikan karakternya. Setelah saya menyelidikinya, tentu saya akan menindak anak tersebut, tapi tentu saja karena ini anak SD, tidak dengan cara yang arogan atau dengan kasar. Saya memanggilnya, tapi tidak secara dibukakan di seluruh di kelas, tapi saya panggil anak tersebut tanpa sepengetahuan dengan teman yang lainnya. Saya beri pengertian, saya suruh anak itu menceritakan bagaimana keluarganya di rumah, situasinya bagaimana, terus dengan pelan-pelan saya itu menyarankan kepada anak tersebut supaya jangan sekali lagi menyebutkan nama orang tua, baik orang tua sendiri juga apalagi orang tua teman. Terus saya juga berkonsultasi dengan guru PAI supaya lebih meningkatkan lagi pendidikan karakternya supaya anak tersebut berlaku sopan santun di rumah maupun di sekolah. Mungkin itu Bu. Jadi dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa anak tersebut latar belakangnya kurang perhatian dari bisa kurang perhatian dari orang tua. Baik, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral di sekolah? Jadi sekarang itu permasalahan sangat sulit, namun kita harus mengambil keputusan itu bukan dari saya saja, tapi saya bisa mengambil keputusan dari hasil musyawarah rapat di lingkungan sekolah dengan guru-guru atau dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang tadi saya sudah katakan, jadi saya selama mengambil keputusan itu bukan dari satu sisi saja. Kita lihat dari berbagai sisi positif juga posisi negatifnya. Biasanya Ibu meminta masukan kepada wakil kepala sekolah atau guru-guru yang lebih senior dari kita. Karena tidak menjamin kita bisa walaupun bukan sebagai kepala sekolah tidak menjamin bahwa keputusan saya itu benar. Jadi saya akan mengambil keputusan dilihat dari yang sama-sama benar untuk mengambil sesuai aturan atau biasanya disepakati dalam rapat. Jadi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya yaitu saya itu kemudian mengumpulkan wali kelas masing-masing, terutama yang mempunyai kasus tersebut.
saya selidiki dulu kepada wali kelasnya bagaimana sikap di kelas selama pembelajaran. Setelah itu saya bisa mengambil keputusan yang tentu saja tidak dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sangat efektif menurut saya itu yang diinginkan atau yang disetujui oleh lingkungan saya dengan guru-guru saya yang dengan sejalan dan searah dengan kita. Baik, kemudian apakah hal-hal yang selama ini menjadi tantangan atau tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu saja dalam sebuah masalah itu, dalam menentukan suatu masalah banyak sekali tantangannya. Bisa itu tantangan dari orang tuanya sendiri, bisa juga dengan lingkungannya, dan bisa juga dari guru-guru yang lain. Misalnya dari orang tuanya tidak menerima, misalnya anaknya ada masalah seperti itu, bisa saja menyalahkan di sekolah, tapi saya akan hadapi itu dengan cara bermusyawarah, dengan kepala dingin. Karena menyelesaikan masalah tidak dengan kepala dingin itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memperbanyak lagi, menambah lagi masalahnya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah bisa diselesaikan langsung atau mungkin ada jadwal tertentu dan bentuk atau prosedur yang dijalankan itu seperti apa? Kalau jadwal saya mungkin ada yang menjadwal, ada juga yang tidak. Karena itu menurut bagaimana urgen atau pentingnya masalah tersebut. Kalau kita penting atau darurat dalam penanganan masalah, tidak usah kita menunggu jadwal sesuai dengan yang kita harapkan, tapi langsung saja ditindak sesuai dengan masalah tersebut. Kalau misalnya masalah tersebut emergensi atau penting, itu saya diselesaikan sesuai dengan suasana atau lingkungannya. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ya. Banyak sekali mungkin yang bisa mendukung saya itu misalnya dari pihak keluarga, karena kita kan tidak terlepas, kita sebagai sosial tentu saja di rumah atau di lingkungan juga di sekolah kita mungkin bisa memberi atau mendapatkan informasi, mendapatkan dukungan misalnya dari anak-anak tercinta, dari suami, dari orang-orang terdekat kita, atau di sekolah mungkin dari guru-guru senior yang sudah berpengalaman. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam cara mendukung dari setiap pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa saya ambil, jadi berkomunikasi itu penting sekali. Jadi kita dalam menyelesaikan tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak, tidak boleh melihat masalah tersebut dari sebelah pihak saja. Kita harus bisa melihat dari dua belah pihak tersebut, karena bisa saja kita bisa melihat pihak itu akan merugikan salah satu pihak yang lain. Jadi kita harus bisa saling mendukung dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak ada kesalahpahaman, tidak ada pihak yang dirugikan. Mungkin itu, Bu. Baik, jadi pengalaman yang didapat dari pengambilan keputusan dari semua masalah yang dihadapi tidak untuk dihindari, tetapi kita harus bisa menyelesaikannya sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah. Kemudian sebagai kepala sekolah yang bijaksana dalam pengambilan keputusan, tadi Ibu bilang bahwa pengambilan keputusan tersebut tidak boleh sepihak, harus berkomunikasi dengan pihak lain dan juga harus mementingkan kepentingan anak. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Kenapa saya menggabung Bapak? Kebetulan saya punya tugas yang bisa mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sesuai dengan pembelajaran. Dan selama ini, apakah Bapak pernah menemui sebuah kasus di sekolah, baik itu Bapak ketika
Tapi dulu waktu jadi guru ada kejadian yang sekarang lagi booming itu masalah bully membuli Bu. Dulu pernah ada, malahan sekolah tersebut bimbang lah Bu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Dari pihak sebelah anak ini harus begini, dari pihak sebelah harus. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, hasil musyawarah. Jadi intinya beres. Jadi Ya. kasus yang Bapak hadapi telah bisa diselesaikan. Iya, alhamdulillah beres. Iya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai tingkat atau rujukan orang? Mungkin yang pertama saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi itu, terus mengumpulkan informasi yang faktual dari guru-guru dan menentukan suatu keputusan mengacu ke berdasarkan peraturannya. Gitu. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin dalam suatu keputusan harus dikembalikan lagi semua pada aturan. Setiap pengambilan keputusan saya selalu mendengarkan sejawat dengan guru-guru, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian pasti. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya, dan itu yang pertama tadi sudah pasti saya akan mencari informasi dulu. Ya, saya akan datang ke lapangan, terus turun langsung berwawancara dengan berbagai pihak. Lalu setelah itu saya akan menganalisis sebelum mengambil keputusan. Baik. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Kalau saya sendiri merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas. Ya, tergantung objek permasalahannya di lapangan. Terus saya ngobrol dengan tim manajemen sekolah, bicara lokasi, guru-guru senior, gitu kan, pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang Bapak? Pasti tantangannya akan dihadapi. Pasti tantangan itu apabila kurang bisa diterima. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dengan keputusan kita agar mendapatkan keputusan yang terbaik dalam kedua belah pihak itu sendiri. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilematika, atau misalnya langsung diselesaikan tempat, atau misalnya Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan dan kemudian bentuk serta prosedur yang dijalankan oleh Bapak seperti apa? Wah, kalau untuk masalah jadwal mungkin tidak ada. Pastinya kita harus bisa dengan baik sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama, jadi langsung. Nah, tidak ada jadwal-jadwal tertentu. Ya. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah adalah berasal dari dukungan jajaran dari sekolah, kepala sekolah, guru, semua hewan dulu kan. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada kasus dilematika? Mungkin pengalaman adalah guru terbaik. Jadi pengalaman yang dulu kan kita belajar lagi berbagi kejadian dengan segala permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi dari pengalaman didapat pengambilan keputusan dari sebuah masalah yang harus dihadapi. Jadi di sana terangkum bahwa untuk mengambil sebuah keputusan, berarti keputusan itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk Selesaikan. Ya. Jadi sebagai kepala sekolah mungkin harus berkoordinasi dengan mengambil keputusan serta mengambil keputusan harus mementingkan berpihak pada Ya, kedua pihak harus sekolah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik Pak, pada kesempatan siang hari ini saya ingin meminta waktu Bapak untuk bisa mewawancari Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Nah, selama ini, apakah Bapak pernah menemui sebuah kasus, misalnya di sekolah, sebagai kepala sekolah, kasus yang terlibat dengan anak-anak, bisa diceritakan mungkin? Pada umumnya selama mereka sekolah, kasus itu pasti ada terjadi. Kasus mengenai anak atau kasus dengan lingkungan dan lainnya, pasti ada kasus itu muncul setiap saat. Mungkin ada contoh kasus yang pernah Bapak alami? Contohnya misalkan kasus pembulian pada anak, terus ada juga kasus misalkan orang tua yang menulis anaknya ada kasus di sekolah, tapi belum dibuktikan seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Semua kasus pada dasarnya kalau ada kasus muncul, kami berupaya untuk menyelidiki dulu awal kasus seperti apa, yang terjadi seperti apa. Jadi kami tidak langsung menulis bahwa kasus itu adalah kasus seperti apa. Jadi dilihat dulu akar masalahnya sebenarnya. Berarti Bapak mengidentifikasi kasus itu terlebih dahulu ya? Iya, identifikasi dulu. Kemudian mengumpulkan informasi. Ya. Baik. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti tadi, setiap kasus diidentifikasi dulu, dilihat sebabnya, terus dianalisis dan di kedua kasus itu dimusyawarahkan mengapa kasus itu terjadi, dan kedua kasus itu diambil hikmahnya, mana yang baiknya dan mana yang jeleknya, dan akhirnya diberikan pijakan kepada si subjek pembuat kasus itu sehingga mereka itu mengerti apa yang dia lakukan. Berarti langkah atau prosedurnya dari mulai mengidentifikasi, kemudian baru diambil keputusannya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setelah identifikasi, saya dimusyawarahkan dengan pelaku, dan selain itu bukan saya tidak bekerja sendiri karena banyak rekan yang lain, guru, komite dan masyarakat. Jadi mengambil keputusan bersama-sama, diambil yang terbaik bagi semua pihak. Kemudian adakah hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus dilema etika? Tantangannya kalau ada kasus, yang pertama orang itu misalkan diberi keputusan kadang-kadang tidak menerima. Jadi tidak sesuai dengan yang kami putuskan, dia itu kurang menerima. Tapi kami berupaya supaya dia bisa mengerti mengapa kasus itu terjadi dan diselesaikan seperti itu, sehingga mereka itu sama-sama mengerti gitu. Akhirnya sadar. Waktu Bapak memberikan keyakinan kepada orang tersebut ya? Iya, seperti itu. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal mungkin untuk penyelesaian kasus dilema etika? Contohnya mungkin ketika ada kasus apakah diselesaikan secara langsung atau mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk sama prosedurnya seperti apa yang dijalani? Tadi kan tahapannya dianalisis dulu kejadiannya, dan untuk penyelesaiannya karena saya juga harus bekerja sama dengan yang lain, seandainya itu perlu dimusyawarahkan dengan yang lain, jadi pasti ada penjadwalan waktu karena berhubungan dengan orang lain, dengan waktu orang lain gitu. Jadi setelah sepakat itu akan diselesaikan dengan berbagai orang yang terlibat di dalamnya, baru itu dijadwalkan. Jadi ada penjadwalan yang disesuaikan dengan kondisi. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan?
yang mempermudah kesepakatan bersama. Jadi musyawarah dengan guru-guru, dengan bahkan orang tua, dengan komite. Bahkan kalau memang kasusnya tidak bisa diselesaikan, saya juga minta arahan atau pandangan ke atasan, pengawas atau pihak dinas pendidikan seandainya itu kasusnya lebih parah gitu dari diselesaikan. Berarti yang mempermudah itu adanya dukungan dari rekan sejawat. Ya, yang utama itu ya dengan sejawat. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan pada dilema etika? Dari hal terjadi seperti itu yang saya bisa putuskan, seandainya kejadian seperti itu, kita memutuskan harus bermusyawarah dengan yang lain karena tidak mungkin kita bisa memutuskan satu masalah di satu sistem yang besar ini diputuskan sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan atasan kita supaya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan begitu. Ya, baik. Jadi ketika mengambil keputusan, kita harus berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.